Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iga baik. Alhamdulillah Bu, lancar Bu ya puasanya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita mulai boleh dong Bu sapa dulu sobat kuliner kita yang lagi nonton. Oke. Halo, selamat siang sobat kuliner. Saya Ibu Oki Savitri Menghayati. Hari ini akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Oke, Ibu Oki, tema kita hari ini sangat luar biasa ya mengenai Gen Z. Apa sih itu Gen Z dan kenapa budaya instan ini sangat melekat kepada Gen Z? Baik, Gen Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2012. Jadi mereka ini tumbuh bersama internet, media sosial, dan teknologi secara cepat. Kemudian contoh nyata budaya instan yang sering terjadi saat ini adalah belanja satu klik via Shopee atau Tokopedia, biasanya seperti itu. Shop ya, Iya, betul. Kemudian nonton film itu biasanya kalian lewat Netflix kan, nggak harus ke bioskop. Kemudian pesan makanan instan itu lewat GoFood. Jadi itu budaya instan yang melekat pada Gen Z dan rata-rata semuanya kayak gitu ya. Oke, menurut Ibu apa saja sih jebakan finansial ini yang sering mengintai Gen Z zaman sekarang ini? Baik, jebakan finansial yang sering mengintai Gen Z pada saat ini tentu yang pertama adalah pay later. Utang yang terlihat ringan, cuma 100.000 per bulan kok. Masalahnya bukan di nominalnya, masalahnya di kebiasaan. Jadi ketika konsumsi lebih cepat daripada pendapatan, maka utang jadi gaya hidup. Itu nggak boleh dilakukan oleh Gen Z. Oke, jadi lama-lama jadi kebiasaan Bu ya? Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah FOMO, ikut-ikutan. Misalnya temennya itu beli jilbab tren terbaru, maka dia ingin membeli juga. Padahal terkadang pendapatannya itu belum mampu untuk membeli jilbab itu atau pakaian tersebut. Apalagi ada promo sale ya. Iya. Promo sale, Itulah yang sering diincar kan? betul, diskon 12 atau diskon 1 gitu ya. Tren viral. Nah, itu biasanya Gen Z suka sekali. Akhirnya terjebak dengan hal tersebut. Yang ketiga itu literasi finansial lebih terbuka. Jadi informasi soal saham, kripto, kemudian reksadana atau sampai financial planning sekarang bisa Gen Z itu akses di internet secara gratis. Artinya teknologi itu memberi kemudahan bagi generasi Gen Z untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian investasi instan tanpa edukasi. Jadi banyak sekali generasi Z saat ini masuk ke kripto atau saham karena melihat influencer flexing. Ingat dengan fenomena euforia kripto saat platform seperti Binance populer, itu kan banyak yang masuk karena ikut-ikutan, bukan karena paham dengan resikonya. Jadi instan cuan sering berujung instan rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 2 dan 3 itu yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan itu butuh proses, keberhasilan butuh waktu. Jadi rezeki yang berkah tidak datang dari sikap tergesa-gesa. Budaya instan sering membuat kita ingin hasil atau prosesnya itu cepat kaya, kemudian cepat punya barang mewah, cepat terlihat sukses. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwasanya kita harus hidup sederhana dan penuh pertimbangan. Oke, sangat menarik sekali ya. Kalau untuk sisi positif budaya instan ini apa sih Bu? Baik, sisi positif budaya instan ini ada beberapa. Yang pertama itu akses finansial lebih mudah. Jadi Gen Z ini biasanya mereka belanja itu nggak punya uang, tetapi dia pengen belanja, maka Shopee menyediakan aksesnya itu seperti biasanya Shopee Pay Later. Kemudian yang kedua, peluang bisnis digital. Nah, peluang bisnis digital ini banyak Gen Z juga menjadi konten kreator di TikTok, di media sosial, bahkan mereka juga promosi
di akun medsosnya untuk mempromosikan produk-produk mereka. Pertanyaan terakhir nih Bu, ada nggak sih solusi dari Ibu supaya Gen Z ini tidak terjebak dengan kemudahan akses dan jebakan finansial? Baik, Ibu ada satu kata yang bisa diingat oleh pemirsa yang ada di rumah. Kita bukan anti instan, tapi kita harus lebih sadar. Dan kita nggak mungkin itu meninggalkan zaman sekarang dan balik lagi ke zaman dulu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan cara menggunakan media sosial atau platform yang lainnya, teknologi yang lainnya saat ini berkembang. Ada beberapa langkah yang pemirsa bisa lakukan supaya tidak terjebak dengan kemudahan akses dan jebakan finansial. Pertama, terapkan daily rule. Itu tunda 24 jam sebelum membeli barang non prioritas supaya kita punya waktu untuk berpikir. Kemudian yang kedua, gunakan pay later itu untuk produktif, bukan untuk konsumtif. Misalnya untuk beli alat kerja, bukan untuk beli barang-barang yang tidak berguna. Dan yang ketiga, itu kita harus punya dana darurat minimal 3 sampai dengan 6 bulan. Supaya ketika kita ada keperluan, kita bisa pakai dana darurat. Dan yang terakhir itu adalah investasi sama dengan paham resiko dulu baru cuan. Jadi jangan sampai kalian berinvestasi tapi kalian nggak tahu resikonya, itu sangat berbahaya. Oke, dari apa yang telah disampaikan tadi kita dapat belajar nih bahwa budaya instan itu seperti pisau, bisa membantu, bisa juga melukai. Nah, oleh sebab itu gunakanlah dan manfaatkanlah dengan sebaik mungkin supaya menimbulkan kemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, Ibu Oki, Iga ucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini ya untuk Sobat Kuliner Ramadan. Untuk itu saya Iga Mawarni mewakili seluruh kerabat yang telah bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Sobat Kuliner Ramadan. Selamat siang, selamat berpuasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.